Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum lanjutan dengan sub pembahasan yaitu latihan 3 soal kelanjutan. Ya, lanjut ke pembahasan supaya cepat dan singkat. Ya. Oke. Soal nomor 11. Ya. Nah, tentukan gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban 40 kg sehingga naik dengan percepatan 2 meter per detik pada. Ini mirip dengan lift ya, mirip dengan lift. Ini B-nya itu beban ya. Nah, caranya bagaimana? Boleh kalian menggunakan gaya-gaya yang bekerja pada sistem seperti ini. Ini berarti ya, ini berarti mg, kemudian ini berarti tegangan tali ke atas, menurut beban ke atas, menurut katrol ke bawah. Ini T. Nah, karena sistem ini dalam keadaan licin ya, katrol licin. Nah, ini tuh berarti F itu sama dengan T. Nah, ingat ya, karena naik, maka kita punya rumus sigma F sama dengan M kali A ya. Gitu. Nah, naik itu berarti T sama dengan MG plus MA gitu ya. Nah, itu tinggal masukkan aja. Di situ 40 kalikan 10 ditambah dengan 40 kalikan 2 ya. Ini berarti 400 ditambah 80. Nah, ini berarti 480 Newton. Enteng kan? Nah, itu besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban dengan percepatan 2 meter per sekon itu hanya 480 Newton itu ya. Gampang ya. Ya. Itu soal nomor 11 ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 12 ya. Hmm. Nah, di sini ada beban A dan B. Ya. A 3 kg, B-nya 2 kg, digantung seperti pada gambar di bawah. Ini soal ini bisa dikerjakan dengan cepat sekali. Mungkin 5 detikan ya. Ya. 3 kali 3 dikurangi 2 kali 10 ya. 3 dikurangi 2 kan 1 kalikan 10 berarti 10. 10 bagi 5 berapa? 10 bagi 5 itu 2 tambah 3 ya. 2 ya itu. Jadi 2 meter per detik untuk percepatannya. Tegangan talinya gampang ya. Nanti kita hitung. Ya. Oke. Nah, ini uraian gayanya yang bekerja pada sistem katrol ini ya. Tegangan tali TB ya, TA itu. Ini gaya berat ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, perhatikan karena di sini ya, karena di sini MA ya, MA besar daripada MB. Nah, jelas ini A akan turun dengan percepatan A, kemudian B akan naik dengan percepatan yang sama. Nah, berarti untuk A ya, untuk A beban A dia turun ya dengan percepatan A. Maka nanti sigma F sama dengan M kali A. Nah, ingat yang turun itu berarti T sama dengan MG min MA ya. Oke. Nah, ini ganti TA sama dengan MA-nya sendiri kan itu kan 3, berarti 30 dikurangi 3A ya. Gitu. Nah, ini persamaan 1. Nah, kemudian B itu naik dengan percepatan yang sama. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Nah, oke. Berarti nanti TB ya. Ini TB atau TB sama dengan MG plus MA. Nah, ini masanya 2, berarti 20 kg. 20 Newton, sorry. 2 kali 10, 20 ditambah 2 kali A ya. Oke. Nah, untuk katrol licin berarti TA sama dengan TB. Nah, berarti tinggal 30 dikurangi 3A sama dengan 20 ditambah 2A ya. Nih, pindah ya. Pindah. Berarti 3A ditambah 2A sama dengan 30 dikurangi 20 ya. Oke, perhatikan yang ini. 3, 2 ya. Berarti nanti A kurung MA ditambah MB kan. Ya. Nah, di sini 3 berarti kan ini 10 ya, berarti nanti G kurung MA sorry
MA dikurangi MB ya. Oke, itu yang berat dikurangi yang ringan. Maka nanti percepatan kita punya rumus G kurung ya. M yang berat dikurangi M yang ringan dibagi dengan M total ya. MB. Dan tutup ya. Ini rumus cepat ya. Rumus cepat ya. Nah, saya bawa yang ini. Bawa yang ini ke atas. Berarti nah 3A ditambah 2A itu sama dengan 10 ya. 10. Berarti nanti A-nya itu 10 dibagi 5 itu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, tegangan tali pilih salah satu, bisa persamaan ini, bisa persamaan yang ini ya. Pilih salah satu. Tegangan tali berapa? TA sama dengan TB, kita sebut T ya. Oke, kita sebut T. Nah, berarti T sama dengan, boleh pilih salah satu, jangan semuanya. 30 dikurangi 3A. Oke, berapa? 30. Sorry, 30 dikurangi 3 kali 2. Ya, berarti berapa? Ini 24 Newton. Nah, sekarang pakai yang apa? Pakai yang ini. Ya, T sama dengan, oke, 2 MA MB kali G per M total ya. Oke, masukkan. Ini dari mana nih? A-nya masukkan ke sini aja nih. A-nya masukkan ke persamaan tegangan. Ke sini nih, sini. Atau ke A ya. Nah, nanti diperoleh 2 kali 3 kali 2 kali 10 dibagi dengan 2 tambah 3 ya. Ya, 2 tambah 3 berarti 2 kali 3 kali 2. Nah, ini kan 5 ya. 5 bagikan ke 10 berarti kedua ya. Oke, berapa? 2 kali 2, 2 kali 3, 6 ya. 2 kali 2, 4 berarti ini 24 jatuhan ya. Itu kan? Enteng ya. Nah, ini rumus cepat juga ya. Oke, tuh. Soal nomor 12 ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi nanti kalau menemukan soal ini, apalagi kalau pilihan ganda, kalian boleh menggunakan rumus cepat ya. Yaitu percepatannya, ya, percepatan yang ini, kemudian tegangan talinya yang ini ya. Ya, silakan cari percepatannya. 3 kurangi 2, 1 kali 10, G-nya dibagi dengan 5, berarti 2. Ya, oke, lanjut. Soal 13, saya percepat aja ya. Nah, sebuah balok masanya 4 kg ditarik dengan gaya 40 Newton jika bidang kasa dengan kepeseraan setengah dan kecepatan awal 4 meter per detik, tentukan jarak dan kecepatan detik ke 10. Oke, gampang ya. Tanpa diketahui langsung aja. Cari dulu gaya gesekan. F sama dengan mu M mg atau mu n kan. Nah, berarti tinggal setengah kali kan 4 kali 10 40, ini berarti 20 Newton ya. 20 Newton. Sorry, kita hapus. Ya, 20 Newton. Nah, kemudian masukkan ke sini sigma F sama dengan M kali A. Mau apa? Kita mau cari A gitu ya. F dikurangi F sama dengan M kali A. Nah, F besarnya di situ 40. 40 kurangi 20 sama dengan 4 kg kali A ya. Nah, berarti ini 20 sama dengan 4A ya. Nah, berarti A-nya itu udah jelas, ini 5 meter per sekon. Ini soal-soal seperti diulang-ulang ya. Nah, tapi beda beda apa namanya? Beda kondisi, beda keadaan ya. Tentukan jarak yang ditempuh. Jaraknya berapa? Kita pakai ini, S sama dengan P0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, P0-nya itu 4 dari sini, kita kalikan 10 ditambah setengah kalikan 5 kalikan 10 kuadrat berarti 100 ya. Ya, 100. Karet ya. Nah, ini berarti 40 ditambah 5 kalikan 50. 250 berarti 290 ya meter. Jadi jarak yang ditempuh detik ke 10 250. Tambah 290. Nah, berikutnya kecepatannya berapa sih? T sama dengan V0 ditambah A kali T. Oke, A kali T. Nah, di sini V0-nya udah ada tadi 4 ditambah
5 kalikan 10. Nah, ini berarti kecepatannya detik ke 10 itu 54 meter per sekon ya. Itu soal nomor 13. Gampang ya. Ya. Nah, sekarang balok A dan B terletak di atas bidang datar kasar dengan kebersihan gesekan setengah seperti pada gambar di bawah. Masa ketiga, bukan masa ketiga ya, masa kedua ya bukan. Masa kedua benda adalah 5 kilogram dan 3 kilogram. Jika gaya yang bekerja 80 Newton itu tegangan tali penghubung ya, T1-nya berapa? Ini bukan 3 ya, 2. Nah, sekarang uraiannya mudah-mudahan ada di bawah ini. Uraikan gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Lihat caranya. Ini gaya berat A, ini gaya berat B, gaya normalnya dulu. Ya. Ini tegangan tali yang ditanya. Ya. Ini gaya berat B, gaya normal. Gitu ya. Oke. Nah, gaya gesekannya mana? Nah, gitu gaya gesekannya. Oke, kita kerjakan satu persatu. Mudah-mudahan tidak itu. Oke. Cara kerjanya seperti ini ya. Pandang ini semua sistem ya, semua sistem. Nah, berarti gunakan sigma F sama dengan M kali A. Nah, tetapi M-nya M total ya. Nah, gaya yang bekerja pada sistem itu adalah F. Ini mirip kereta api ya. Kereta. Nah, dikurangi F total, gaya gesekan total, kalikan itu M total kalikan A ya. Nah, ini rumus saya. Ya. Nah, sekarang kita ambil persamaan ini ke atas. Nah, F dikurangi F total di itu sama dengan M total kalikan A ya. M total kalikan A. Nah, F-nya di situ 8 80 Newton. Nah, 8 karena di sini kepercayaan gesekannya sama ya udah tinggal berarti mu kali ya M total kalikan ke G ya sama dengan M total kalikan A ya. Ini berarti 80 dikurangi setengah kali M totalnya itu berarti 5 tambah 3 ya. Berarti 8 kalikan 10. 8A ya. Nah, ini berarti 80 dikurangi 40 sama dengan 8A ya. Gitu ya. Nah, udah jelas 8A sama dengan 40. Berarti ini 5 meter per sekon kuadrat ya. 40 dibagi 8 ya. Oke. Nah, itu ya percepatannya dulu. Nah, sekarang ditanyakan tegangan talinya berapa sih? Nah, untuk menentukan tegangan tali, maka kalian gunakan yang ini, ya, sistemnya. Maka sigma F sama dengan M kali A ya. Kan? Maka yang membuat A bergerak itu kan gaya tetap. Cuma nanti gaya ini diaplikasikan oleh T1 untuk menarik gerbong A ya. Nah, berarti T dikurangi M sama dengan M kali A ya. Nah, T-nya T1 ya. F-nya apa? FA gitu ya. Sebenarnya M-nya M yang mana? MA gitu kali A. Nah, kalau tadi jadi percepatan total ya masanya. Oke. Ini berarti T1 dikurangi mu M MG sama dengan MA kali A ya. Oke. Ini T1 dikurangi setengah kalikan setengah kalikan berapa tuh, Pak? 50 ya. Sama dengan 5 kali 5 ya. Oke, maka bawa ke atas ya. T1 sama dengan 25 ditambah 25. Ini berarti berapa? 50 Newton. Jadi tegangan tali adalah 50 Newton. Awas ini soal rumit juga ya. Nah, oke. Nah, itu soal untuk nomor 14 ya. Cara kerjanya seperti mumet juga ya. Nah, tapi yang penting kamu ikuti aja. Ikuti cara kerjanya supaya paham ya. Nah, soal nomor 15 nih.
Wis. Nah, ini kan seperti itu. Nah, ini juga ada rumus cepatnya. Ada rumus cepatnya. Bagaimana cara mengerjakan soalnya? Perhatikan ya. Perhatikan. Ini kayaknya tidak ada uraian gaya. Nah, yang penting begini. Perhatikan dulu. Nah, A seolah-olah tarik dengan gaya T. Ya. Kemudian mengalami gaya gesekan ke arah kiri ya. Ke arah kiri sebesar M. Ya. Nah, ini gaya berat biasa. Ya. Ini MG. Ini gaya normanya. Kemudian ini tegangan tali menurut B ke atas. Menurut katrol ke bawah. Menurut katrol ke kiri. Ini tegangan talinya T. Dengan catatan katrol. Katrol licin ya. Ini gaya berat. M, MG, MB, M-nya MB ya, MBG. Nah, ingat dia turun dengan percepatan A, dia bergerak dengan percepatan A ke kanan ya. Nah, sekarang dari soal pertanyaan A dan B kita jawab sekaligus. Nah, perhatikan. B sekarang. B dia turun dengan percepatan A. Maka sigma M sama dengan M kali A ya. Nah, udah. Maka TB sama dengan atau T sama dengan udah MG dikurangi MA. Nah, ini masukkan. B-nya di situ 4. 40 dikurangi 4 A ya. Nah, di sini untuk A. Untuk A, dia bergerak ke arah kanan dengan percepatan A. Maka sigma M sama dengan MA. Rumusnya gimana? Gini, TA ya sama dengan MG plus MA ya. Nah, tetapi karena di sini ada gaya gesekan, nah ini ganti dengan gaya gesekan yang ini. TA sama dengan F ditambah M kali A. Ganti ini ya nanti. Maksudnya bukan sama, tapi diganti ya. Ganti ya. Nah, gitu. Maka TA sama dengan nih mu M G plus MA ya. Tuh. Masukkan. Maka TA sama dengan setengah. Atau dulu. Jangan pakai setengah. Juga jangan pakai angka lah. Supaya nanti kita bisa menentukan persamaan umum ya. Ini seperti ini. TA kata TB sama dengan MB ya. MBG min MBA ya. Nah, B. Ini persamaan satu. Nah, ini juga sama. Sama ya. Saya hapus dulu lah biar enak. Nah, oke. Nah, sekarang begini. TA sama dengan TB ya. Jadi nanti TA sama dengan TB. Nah, maka MB, MBG itu MBA sama dengan mu M, mu MAG ditambah MAA ya. Nah, ini jelas kalau dipindahkan berarti begini. A kurung MB atau MA dulu ditambah MB ya. Itu sama dengan G ya. G berarti kan? Nah, kurung ya. MB ya. MB dikurangi mu M MA ya. Oke. Maka nanti percepatan dapat maka A sama dengan G kurung ya. MA ditambah MB ya. Terus MB ya, sorry. Nah, ya. Ini MB beban yang digantung ya. Mu M A. Beban yang ada di bidang datar. Nah, oke, ini percepatannya. Oke, masukkan A sama dengan 10 kurung. Nah, MB-nya berapa di situ? 4. Ya. Licin nomor A ya. A licin berarti koefisien gesekannya 0 kalikan 6 dibagi dengan 4 tambah 6. Berapa? 10 kalikan 4 ya. 10 kalikan 4 dibagi 10 kan? Ya. Bagi 10. Berarti percepatannya 4 meter per sekon kuadrat. Gitu kan? Oke. Nah, berikutnya tegangan tali berapa? Nah, tegangan talinya untuk A ya. Untuk A berarti
Boleh pilih salah satu, TB aja yang gampang. MB kali G dikurangi MB A ya. Oke. Nah, MB-nya di situ 4. 4 kalikan 10 berarti 40 ditambah dikurangi ya. Dikurangi 4 kalikan 4 ya, 16 ya. Berarti ini 24 Newton ya. Itu jawaban untuk soal A ya. Nah, untuk soal B ya, itu percepatannya berapa dulu? A sama dengan G kurung ya, MB dikurangi mu MA dibagi dengan M total ya. Ini 10 kurung ya. Ini berarti 4 dikurangi setengah kalikan 6 ya dibagi dengan 10. Ini coret dengan ini ya. Berarti ini 4 dikurangi 3 ya. 4 dikurangi 3 berapa? 1 ya. Meter per sekon kuadrat ya. Nah, tegangan talinya ya udah pakai ini. MB G min M BA gitu ya. Ini berarti 4 kali 10 ini 4 kan masanya B itu. 40 dikurangi 4 kali 1 ya. Ini berarti 36 Newton ya. Gitu ya. Ingat pakai rumus-rumus cepat kalau pilihan ganda ya. Supaya mudah. Lanjut ke soal berikutnya. Ya. Oke. Sebuah benda bermassa 80 kg meluncur dengan kecepatan 20 meter per detik. Tiba-tiba mendapat gaya yang dan benda berhenti eh, detik ke 10 ya. Berhenti detik ke 10. Nah, tentukan koefisien gesekan yang bekerja pada benda tersebut. Oke, gimana caranya nih? Nah, caranya kalian cari eh, percepatan dulu jelas. Nah, ini ilustrasi gambarnya kayak gini. Ini benda ya. Nah, mula-mula kecepatannya 20 meter per sekon. Nah, setelah detik ke 10 dia berhenti. Nah, berhenti berarti nanti PT-nya 0 ya. Nah, masa bendanya itu M 80 kilogram ya. Nah, berarti PT sama dengan V0 plus A kali T. Y0 kemudian ini 20 A kalikan 10 ya. Nah, maka 10A sama dengan minus 20. Maka perlambatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, tentukan koefisien gesekan yang bekerja pada sistem. Nah, kita punya rumus yang tadi A sama dengan min mu G ya. Nah, ini berarti min 2 sama dengan min koefisien gesekan ini 10. Berarti 2 sama dengan 10 mu ya. Maka koefisien gesekan itu 2 per 10 ya, atau 0,2 ya. Itu gampang ya. Gampang ya. Soal nomor 16. Berikutnya ya. Soal nomor 17 mirip dengan yang tadi nih kayaknya. Nah, oke. Nah, di sini ada gaya F1 30, F2 10. Nah, ya, kecepatan awalnya 2. Nah, nah, berarti begini cara kerjanya. Langsung aja tanpa diketahui ya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, nah, nah di sini ada gaya F1 dan F2. Berarti nanti F1 dikurangi F2. Kenapa? Karena gaya F1 lebih besar dari gaya 2 gitu ya. Nah, ini M kali A. Ini berarti 30 ya. Dikurangi 10 sama dengan 10A. 10A. Nah, ini 20 sama dengan 10A. Maka percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat ya. Oke. Nah, setelah itu gunakan S sama dengan
V0 T ditambah setengah A T kuadrat ya. Nah, V0-nya di situ 2 ya. 2, kemudian waktunya 8 ditambah setengah kalikan 2 kali 8 kuadrat ya. Gitu ya. Berarti 16 ditambah 64 ya. Jumlahkan aja berapa nih, berarti 80 meter ya. Itu. Kalau ditanyakan kecepatan sekalian ya. Itu berarti V0 ditambah A kali T. Ini berarti 2 ditambah apa? 2 kalikan 8 ya. Berarti 16, berarti 18 meter per sekon. Itu kecepatan benda detik ke 8. Oke. Itu jawaban untuk soal nomor 17 ya. Mudah-mudahan lebih memahami ya setelah tampil 17 soal ya totalnya. Next video kita akan melatih hukum Newton sesi yang keempat atau latihan 4 hukum Newton.